Lukisan seorang raja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, diceritakan dahulu kala hidup seorang raja yang hanya punya satu mata dan satu kaki. Raja ini adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia lalu ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari anak cucunya akan melihat hal yang sama di tempat itu. Raja lalu memanggil semua pelukis yang ada di negerinya ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah supaya terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan mendapatkan imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka tidak mungkin membuat lukisan yang indah sebab raja hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap menghina raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Lalu, salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis raja. Dan sang raja senang dengan keberanian pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta raja. Sampai akhirnya tiba hari saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri datang ke istana. Mereka penasaran akan lukisan yang dibuat pelukis itu. Para pelukis yang mengundurkan diri datang ke istana. Mereka sangsi lukisan itu akan indah hasilnya. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka. Sebab hasil lukisan itu sangat indah dan raja sangat terlihat gagah. Di lukisan itu raja digambarkan sedang menunggangi kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap untuk memanah. Sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang hanya satu juga tidak terlihat sebab terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan lukisan tersebut. Ia menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Pelukis punya keberanian dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi sulit yang dihadapinya. Pelukis raja itu sebenarnya punya kesulitan yang sama dengan pelukis lainnya, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Tapi ia tidak menyerah, ia berani mengambil resiko. Ia mampu melihat dari sudut pandang yang baik, yang positif, sehingga mampu menghasilkan karya lukisan yang indah, sekalipun dari objek yang tidak sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga menghadapi berbagai macam tantangan atau kesulitan dalam kehidupan yang kita jalani. Mari tidak terpaku pada keadaan yang sulit atau hambatannya. Pikirkan cara untuk melewati hambatan tersebut dengan melihat dari sudut pandang yang baik dan yang positif. Paulus menasehati jemaat Filipi yang ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus ingin supaya setiap orang Kristen memikirkan apa saja yang baik. Kebajikan terpuji dengan sendirinya dan akan dipuji. Hidup dalam semua jalan kebajikan dan tinggal di dalamnya. Rasul Paulus juga menawarkan dirinya kepada mereka pada saat itu jemaat Filipi untuk sebagai teladan. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat pada diri Paulus, lakukanlah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melatih pikiran kita, untuk merenungkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, dan mengekspresikannya dalam totalitas hidup, sekalipun ada situasi-situasi, ada tantangan,
ada kesulitan yang kita hadapi. Tetapi biarlah kita mampu menghasilkan karya yang baik dan berkenan bagi Tuhan serta sesama. Tuhan memberkati.